Native 4.9 Good FM, good news for the family. Selamat pagi, good news family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda? Dan balik lagi barengan Ningrum yang akan menemani good news family di hari terakhir di tahun 2025. Wih, tinggal berapa jam lagi kita mengakhiri tahun ini dan barengan kita di Saber Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi yang mau kirimkan pertanyaan silakan kirimkan melalui 2 nomor WhatsApp-nya Good News dan Anda bisa kirim pertanyaannya sekarang. Saya tuh nguk gitu lihat ini ada handphone yang lain nggak sih di ruangan ini? Karena berasa ada ada bergetar gitu, tapi bukan handphone saya gitu. Jadi sambil saya liatin, tadi ada handphone lain nggak sih di sini? Kayaknya nggak ada. Oke, dan kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan Anda, yang mungkin Anda udah kirimkan pertanyaan dari tadi pagi banget. Mohon maaf Ningrum nanti jawabnya pertanyaan minggu lalu dulu ya, karena minggu lalu tuh masih menyisakan 3 pertanyaan yang belum terjawab. Jadi ada 3 pertanyaan, jadi 3 orang penanya yang kirimkan pertanyaan dan minggu lalu nggak bisa terjawab karena waktu kita habis, bener-bener habis. Jadi hari ini, kita akan jawab pertanyaan itu dulu, nanti baru kita akan, jawab pertanyaan Anda yang dikirimkan dari pagi hari tadi. Ada yang dari jam setengah 7, ada yang dari, jam berapa tadi ya? Ada yang dari setengah 9, ada yang dari jam berapa. Jadi, mmm, ditunggu ya. Oke. Pagi, Bu. Ini masih termute. Bentar, oke. Selamat pagi, Bu. Pagi Ningrum, Apa kabar, Ibu? ini luar biasa. Oke, tetap di Semarang, Ibu? Hmm, Masih Bu, lah ya? Iya, Bu? Ini Semarang. Main Karena walaupun Senin Ningrum ketemu sama Bu Elis gitu bisa jadi habis itu Ibu kemana Rabu udah di Semarang lagi gitu. Nah, itulah dia. Ya kan? Senin kita Ya, ketemu doa doa Senin gitu ya. Habis itu pulang itu langsung ada acara bla 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 Rabu pagi udah di Semarang lagi gitu. itu bergerak mengikuti pergerakan tiang awan dan tiang api. Iya. Ketika tiang awan bergerak, ya jalanlah kita. Mau ke mana juga ayo gitu ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, nggak terasa ya sudah nambah 1 tahun lagi gitu ya. Baik di dalam perjalanan kita bisa melewati 2025. Nah, dan Ajaib. nggak kebayang sih ya bisa sampai ke 2025 tapi beneran wow gitu. Kalau kita ada itu semua karena anugerah Tuhan gitu kan ya. Betul. Pasti endingnya kita ngomongnya begitu. Kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kita. Iya. Nggak kebayang aja gitu sampai di 2026 gitu. Oke, Ibu minggu lalu Ningrum simpan 3 pertanyaan kita jawab terlebih dahulu ya. Oke, siap. Yap. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Dulu saya tuh dapat suara dalam hati saya, pindahkan semua barang dan dagang di Semarang. Saya gembira sekali karena waktu itu nggak tahu harus bagaimana. Apakah itu beneran seperti itu mendengar suara Tuhan, Bu? Terima kasih. Ya, mestinya ya, yang karena Roh Kudus bicara pasti di hati kita, nggak di pikiran kita. Mm, Dan setelah Ibu pindah ke Semarang gimana? Atau mm, Bapak? mm, Ya. Kan Mm, setelah pindah kan boleh membuktikan gitu loh. mm, Ya.
Yang terjadi sesudahnya seperti apa, perjalanannya bagaimana. Tapi bukan berarti kalau misalnya Tuhan memang beneran eh, utus gitu ya, pindah ke Semarang. Terus perjalanan di Semarang nggak mudah gitu. Bukan berarti itu Tuhan salah juga kan, Bu? Bukan, tadi saya baru mau ngomong, tapi bukan berarti perjalanan mudah loh ya. Mm-mm. Mm. Ya. Nggak Karena berarti perjalanan mudah. gampang. Mm-mm. 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 Ada yang beberapa orang yang kemudian menyimpulkan gitu loh, kalau misalnya dari Tuhan itu semuanya mulus, semuanya baik Oh, gitu. enggak. Dari Tuhan kadang-kadang kita justru melewati banyak hal yang nggak mudah. Mm-mm. Tapi disitulah kepercayaan kita akan Tuhan. Ya, ya, Kalau walaupun ada banyak halangan dan rintangan, tapi kalau betul itu dari Tuhan, biasanya kita tetap tenang dan kita nggak takut ya, karena kita percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tetap ada bersama kita. ya, betul. Jadi Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Ada ketenangan yang keluar dari hati. Ada ya itu tadi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu ngalir dari dalam hati kita. Oke, lanjut. Pagi Bu Elis dan Ningrum, pagi. Saya mau tanya, Allah memberkati pada waktu tidur itu ada di ayat mana ya Bu? Terima kasih. Kan sudah dijawab Mazmur 127 Oh ayat iya, 2. Mazmur 127. Ini sudah kayaknya ya. Oke. Udah. Mazmur Minggu lalu 127 ayat 2. Minggu lalu kita sudah jawab. Oke. Lanjut. belum. eh Shalom Ibu, tolong tanya, bagaimana cara berdoa yang benar apabila dulu sejarahnya pernah ada kekuatan dari orang pintar dan dukun-dukun supaya bisa terlepas dari roh-roh jahatnya dan kesialan? Bagaimana caranya? Mm-mm, Oh ya, caranya cuma terima Yesus, mm-mm. terus semua mantranya, semua Dibuang. ikatan dengan doa mantranya putusin aja semua, dibatalkan aja semua. Mm, mm, mm. Ya. Diputuskan, dibatalkan segala ikatan Ya, ikatan dengan kuasa roh-roh jahat. ya, di situ perjanjiannya apa aja yang diingat, dicatat dulu, Mm-mm. perjanjiannya apapun dicatetin, terus diputusin. Satu demi satu dibatalkan dalam nama Yesus. Ya. Dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi yang pasti Anda sudah terima Tuhan Yesus terlebih dahulu ya. Ya, harus sudah terima Yesus dan sudah mengundang Yesus masuk dalam hati lo ya. Ya, sudah terima Yesus dan sudah mengundang Yesus masuk di dalam hati gitu. Dan saat itu minta untuk diputuskan segala kuasa-kuasa, segala ikatan-ikatan yang mengikat di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda yang membuat perjanjian, harusnya ingat perjanjian apa saja yang dibuat. Tapi kalau misalnya orang tua yang membuat perjanjian atas nama Anda, ya putuskan aja segala kuasa-kuasa kegelapan. Begitu. Itu berarti nggak perlu didoain orang, Bu. Doa sendiri bisa. Doa sendiri bisa, tapi kalau yang pertama gitu didampingin orang aja. Didampingi satu hamba Tuhan, Mm-mm. yang penting supaya ada yang jaga gitu loh. Kalau Oh ya. seandainya ada manifestasi, jadi masih ada yang cover. Iya. Kalau memang baru pertama kali minta tolong pendoa atau hamba Tuhan untuk mendampingi untuk ya itu tadi karena kita nggak tahu kadang-kadang eh, kuasa gelap itu juga nggak terima ketika dia diputuskan segala perjanjiannya begitu kan? Nggak terima boleh, cuman maksudnya kalau kitanya yang doa sendiri tetap, orang Mm-mm. bilang tetap Ya. mantep ya, Mm-mm. ya dia akan terus berani nyerang. Ya. Kan takutnya kalau, nah seringkali yang terjadi itu orangnya terus kayak orang ragu gitu loh. Iya. Maka deklarasi tentang darah Yesus itu penting sekali. Ya. Ya, oke. Deklarasi tentang darah Yesus itu penting.
Makanya tadi kan di awal sudah disampaikan bahwa Anda harus terima Tuhan Yesus terlebih dahulu, gitu ya. Ya. Itu jadi syarat utama. Sudah terima Yesus, Mm-mm. sudah baptis. Oh iya, sudah terima Yesus, sudah baptis. Termetrai. Jadi termetrai. Ya. Jadi kita bisa klaim bahwa tubuh ini adalah milik kepunyaannya Allah, milik kepunyaannya Ya, Tuhan. Dan ini betul. tubuh ini jadi bait sucinya Tuhan gitu ya. Yang harus kudus dari segala kecemaran tadi gitu. Makanya kan harus terima Yesus, sudah dibaptis, sudah termeterai, betul. Gitu ya. Semoga itu jelas membantu. Tapi kalau memang Anda membutuhkan ini bantuan bisa menghubungi hamba Tuhan untuk lebih jelasnya seperti apa gitu. Karena memang perlu ya tadi kalau Anda nggak bisa sendiri bisa didampingin. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Minta bimbingan, oke, dengan banyak pertanyaan. Nggak apa-apa ya, kita jawab satu persatu. Semoga selesai, bisa. Yang pertama, mengomentari pernyataan minggu lalu bahwa kita tidak perlu minta Tuhan memaksa kita. Yang mau saya tanyakan, kalau orang yang tidak taat sama perintah Tuhan, apakah rencana Tuhan atas orang itu tetap bisa tergenapi, Bu? Oh, enggak tahan sama rencana perintah Tuhan itu maksudnya gimana? Tidak taat sama perintah Tuhan. Oh, enggak taat. Mm-mm. Enggak taat dengan perintah Tuhan. Ya. Ya, Tuhan nanti punya cara untuk bisa membawa dia mau enggak mau. Kudu iso, ra iso kudu iso. Ya. Kalau kita belajar dari Yunus itu dia nggak taat loh dengan perintah Tuhan. Iya, Ya kan Bu? Minggu lalu kita iya. udah singgung. Yunus itu nggak taat sama perintahnya Tuhan. Tuhan suruh kemana, dia malah pergi kemana. Dan ada caranya Tuhan yang melampaui pikirannya kita. Yang dia bawa lagi Yunus itu kembali kepada apa yang Tuhan perintahkan. Kalau ngelihat itu dibaca Yunus itu terakhir juga heran gitu ya, dia marah loh sama Tuhan. Ini loh aku udah ngerti bakalan begini jadinya gitu. Tapi itu orang yang nggak taat loh. Tuhan enggak usah. Ya, Ya, dan apakah rencana Tuhan atas orang itu tetap bisa tergenapi? Yunus itu rencananya tergenapi untuk membawa kota itu bertobat dan berbalik kepada Tuhan gitu. iya. Apakah Yunus meminta Tuhan memaksa dia? Enggak, tidak sama sekali. Oke ya, semoga jelas. Dilihat aja dari contoh yang ada gitu ya. Yang kedua, melanjutkan pembahasan tentang rasa cukup. Saya kan buka toko, Bu. Misal, bulan ini saya terima bersih 5 juta. Kalau bulan depan saya ingin penghasilan saya meningkat jadi 6 juta atau lebih, apakah boleh? Atau saya harus merasa cukup dengan pemasukan 5 juta aja? Ini kayaknya minggu lalu kita sudah jelaskan gitu ya. Bentar. Nah, Tentang, gini, mm-mm, eh, penting rasa syukur dulu. Dapat mm, 5 juta, syukur. ya, Bersyukur dulu. Masih dapat 5 juta ya. mm-mm, Ada yang nggak dapat. ya, Ini mm, penting ada rasa syukur dulu. mm-mm, Nah, setelah itu dengan rasa syukur itu kita bisa. Dan punya rasa Bapakmu akan lebih tahu kok ketika kita ini setia dengan perkara kecil, mengucap syukur duluan ya. mm-mm, Oh, dia tahu nanti nggak usah kita minta, dia yang akan menambahkan. ya, Dia akan menambahkan. Karena ternyata, oh ini orang kok bisa ya dikasih kepercayaan. mm, Oh dia kalau dapat uang, dia bisa berbagi. Ya, kalau dapat ini, dia tahu menabur. Oh itu nanti
Ujian itu yang akan membuat Anda diberkati Tuhan. Ya. Gak usah minta aja, pasti nanti Tuhan kasih. Apalagi ya kalau Anda ada keperluan khusus, boleh aja. Ya. Jadi mengucap syukur dulu gitu ya, mengucap syukur untuk yang Kalau sudah Tuhan. menurut apa yang dikatakan di Matius 8, Bapakmu itu lebih tahu keperluan kita loh. Betul Ya, kan? ya betul. Lebih tahu apa yang kita perlukan loh daripada kita. Dan Matius 6 juga kita mencari, tapi itu semua disediakan Tuhan kepada orang-orang yang mengenal Allah. Coba yang di Matius 6 itu. Ayat yang ke-32 itu, Bu. Matius 6 ayat yang ke-8 dulu ya. Terus Betul. nanti ke 31. 2. Oh, 31. Mulainya dari 31. Ya. Ya, Jadi 31. Matius 6. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, jadi Bapakmu lebih tahu daripada Anda bahwa keperluan Anda itu seberapa. Ya. Yang kedua, Matius 6 ayat 31. 31. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Semuanya itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita nyari-nyari, malah kayaknya kita ini tidak kenal Allah loh. Tapi kalau kita kenal Allah itu adalah Allah yang maha tahu, bahkan dia lebih maha tahu daripada kita. Ya, kita nggak nyari loh nih, nggak nyari-nyari ngupet-ngupet gitu tuh enggak. Kerja biasa dengan penuh semangat, antusias, dan tanggung jawab, itu bagian kita, dan itu nanti caranya Tuhan. Ya, caranya Tuhan. Semua disediakan, dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lanjut. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah ya udah. Tahu. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu semua. Yes, itu ya. Jelaskan. Lanjut. Yang ketiga. Saya barusan bikin sumur, Bu. Saya hampir 3 bulan berdoa, minta Tuhan kirim tukang sumur yang jujur. Akhirnya saya dapat seorang tukang sumur. Dia memberikan harga dan spek yang akan saya terima, seperti pipa merek apa dan lain-lain. Pada hari H, ternyata material yang dikasih tidak sesuai dengan yang dia janjikan. Dikasih material yang jelek. Beda sama kesepakatan di awal. Padahal saya sudah doa minta Tuhan kirim tukang sumur yang jujur. Tapi kenapa saya dapat tukang yang tidak jujur ya, Bu? Apa ada yang salah dengan doa saya? Enggak, cuman begini, memang berdoa, tapi ketika ketemu dengan tukang sumur, harus ngomong, saya mau sesuai dengan spek yang Anda sudah tulis di sini. Kalau Anda menulis ini pipanya berapa dim, ininya dari apa, saya maunya seperti ini. Itu di perjanjian kan harus ditulis. Kalau sampai tidak sesuai dengan perjanjian yang tertulis, kita punya hak untuk menolak. Nggak perlu takut. Itu kita ngajari orang. Itu ngajari orang. Saya ketemu dengan orang yang nggak kenal Tuhan gitu ya. Tapi saya ngajari dia. Ayo, nggak usah. Enggak. Kamu nggak perlu suap-suap. Kamu nggak perlu ngasih hadiah ke anak buah saya. Karena kamu dapat proyek ini, oke.
emang kamu kerjanya baik, gitu ya. Tapi nggak perlu terus apa-apa enggak. Tapi kalau mau ngasih ke anak-anak monggo. Tapi jangan ngasih ke karyawan. Karena suap itu merusak hati. Amsal berapa aku lupa. Ya. Jadi uang suap itu merusak hati. Terus dia bilang, oh gitu ya Bu. Iya. Kalau pegawai saya mau pinjam sepeda motor segala, Bapak tidak usah kasih. Dan Bapak nggak usah takut, nggak usah sungkan. Ya. Misalnya Bapak sama saya, misalnya gitu kan. Terus Mm-mm. dia bilang, oke Bu, terima kasih. Saya ngajarin, jadi ngajarin orang itu memulai dengan diri kita. Ya. Ya, harus ngomong nih, harus ngomong. Pengkhotbah 7 ayat 7, Bu. Ya, Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. ya, oh ya, betul, bagus. Pengkhotbah 7 ayat 7. Ya. Jadi di awal kan sudah ketemu, dia sudah sampaikan spek. Jadi ibu atau bapak ini berhak komplain atau tidak mau menerima kalau tidak sesuai spek. Ya, lupa sebentar nih kan belum dipasang nih. Loh, Ya, pipanya terus ininya kok nggak sama ya? Pomanya kok nggak sama seperti yang ditulis ya? dijanjikan. Ya. Tuh. Maaf loh Pak, saya nggak mau. Ya Mm. kita harus sesuai dengan catatan ini. Ya, Itu sebabnya kita buat penawaran RAB. ya, Kan kalau di tempat penawaran itu ada apanya aja, yang ya, kabelnya, mm-mm, ya, ya, pompanya, pipanya, ukurannya, jenisnya apa, itu semua ada. Kalau enggak sesuai ya kita nggak mau dong. ya, Kalau nggak betul. mau salah nggak kita? Enggak. Enggak, enggak. Karena Rewel dia enggak. sudah lebih dulu menawarkan gitu kan. Betul, ya. Kalau dibilang kita rewel karena tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan. Jadi ini Nggak bukan bisa. persoalan. Dia nggak bisa bilangin kita rewel. Ya, Kalau rewel tuh begini, sudah dikasih ya, balik lagi. Nggak mau, aku mau minta yang begini. Ini mm-mm, sudah dikasih sesuai dengan ukuran dan sesuai dengan ketentuannya, mm-mm. tapi kita nggak mau. Oh nggak, aku minta tambah ini. Nah itu rewel. Ya, Tapi kalau sesuai dengan RAB, ya sudah, ya betul. nggak rewel. Nggak rewel. Ya, oke. Ya, jadi pada saat dia sudah eh, memberikan harga spek yang akan diterima, yaitu dicatat Bu. Lebih baik dia suruh tulis gitu ya. Tulis aja apa yang akan saya terima. Nah, pegang itu kalau pada saat materialnya nggak sesuai ya kita berhak komplain karena apa yang dia berikan kemarin dengan perjanjiannya istilahnya gitu ya, dengan harga segitu speknya seperti apa gitu. Nah itu perlunya kita orang-orang Kristen ini belajar kalau transaksi harus buat hitam di atas putih. Ya, Mau dengan tukang, mau dengan kontraktor, dengan pemborong, itu nggak masalah. ya, Ya, tapi mulai dari sekarang kita harus mendisiplin diri. ya, Oke, sehingga ya, kita nggak bisa dibohongin. Itu. betul. Bukan salah dengan doanya, tapi pada prakteknya kita harus lakukan sesuatu gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bu Elis pernah mengalami kejenuhan tidak? Jenuh dengan rutinitas sehari-hari dan solusinya apa ya Bu kalau pas jenuh dengan rutinitas sehari-hari? Jenuh dengan rutinitas sehari-hari, itu selalu yang menggairahkan tuh cuman firman. Iya, Dan saya jarang ngalamin begitu, karena setiap hari itu yang terjadi itu berbeda. iya, Yang terjadi berbeda karena saya tidak bekerja menghadapi benda mati. mm, Tapi saya bekerjanya
menghadapi manusia. Yang satu dengan yang lain berbeda. Dan yang saya lihat cara Tuhan menolong, ya berbeda. Jadi itu yang buat saya semakin kagum sama Tuhan. Nangkep ya? Kalau kita berbeda di kantor, kalau kita kerjanya di kantor, itu bisa loh membosankan dan menjenuhkan. Tapi untuk orang marketing nih. Tapi kalau bukan orang yang marketing, memang dia tipe orang yang rajin, yang suka menulis, yang suka rapi-rapi. Oh, dia juga akan tetap excited lah. Cuman masalah hidup aja yang rasanya rutinitasnya mesti bangun pagi, berangkat ke kantor, padahal masih ada kerjaan lain, itu mungkin yang membosankan. Tapi setiap kali kita mengawali hidup ini dengan Tuhan, ya kita tidak akan merasa bosan. Karena di dalam Dia itu ada aliran air hidup yang menyegarkan kita. Bahkan dikatakan takut akan Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan kalau nggak salah. Sebentar. Amsal 14:27 Ningrum. Amsal 27. Amsal 14 ayat 27. Ya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, dikatakan sumber kehidupan. Hidup itu inovatif. Yang namanya hidup itu nggak monoton. Hidup yang menjenuhkan itu hidup yang monoton itu gitu aja. Tapi kalau dalam kita nih belajar jadi orang yang takut akan Tuhan, dikatakan takut akan Tuhan itu akan menjadi sumber kehidupan buat kita. Ya? Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bu mau tanya, Maria yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu, apakah sama dengan Maria dan Marta, saudara Lazarus? Betul. Betul. Sama ya, Bu? Sama. Ya. Oke, itu aja kan pertanyaannya sama. Ya. Lanjut. Bu, saya kan buka toko. Kalau saya berusaha promosi dagangan saya di Instagram, di Facebook, dan lain-lain supaya toko saya rame itu salah tidak, Bu? Kan di Yeremia 17 ayat 5 dikatakan terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Apa yang saya lakukan apakah termasuk mengandalkan kekuatan saya sendiri, Bu? Enggak. Promosi di Instagram itu boleh, nggak ada masalah. Nggak apa-apa, itu kan versi iklan. Ya. Iklan kan? Cuman yang nggak boleh itu ketika Anda terus mulai bersaing banting-bantingan harga. Oh, dia jual sana. Terus Anda banting harga. Bersaing dengan nggak wajar begitu, yang nggak boleh. Itu yang dimaksud mengandalkan diri sendiri. Misalnya terus cari pesugihan, datang orang gitu. Itu mengandalkan kekuatan diri sendiri dan menaruh harap kepada manusia kan. Iya. Tapi kalau promosi pasang sebarin brosur itu nggak ada masalah. Itu kan teknik cara kerja. Cara untuk mempromosikan gitu loh. Iya, nggak ada masalah. Nggak masalah. Nggak promosi, orang kan nggak tahu produk baru dari apa. Itu kan memperkenalkan ada produk baru, ada apa yang kita jual. Oh, iya, gitu nggak masalah. Bukan mengandalkan. Apa sih keunggulan kalau belanja di toko Anda gitu ya? Itu kan satu promosi gitu. Itu kita sedang mempromokan gitu ya. Orang kalau nggak dipromosikan begitu orang tahu dari mana gitu kan. Orang kalau nggak lewat juga nggak ngerti bahwa ada toko itu misalnya seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Bu, kata-kata yang Bu Elis deklarasikan setiap pagi itu ambil dari mana saja ya? Saya mau ikut niru boleh, Bu? Boleh.
Sangat boleh kalau mau. Ya. Ayatnya macam-macam. Ayatnya saya tuh gabungan dari ayat-ayat. Mm-mm. Roma 10 ayat 8 dan 9 yang saya gabung dengan 1 Yohanes 1 ayat 9 yang saya gabung dengan Yesaya 1 ayat 18 yang kemudian saya gabung lagi dengan Mazmur 103 yang saya gabung lagi dengan Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 terus saya gabung lagi dengan 1 Petrus. Kemudian saya gabung lagi. Nah itu pokoknya berkaitan satu dengan yang lain. Mm-mm. Ayat itu saling mendukung dan saling apa, kayak mata rantai yang nggak putus gitu loh. Mm-mm. Nanti saya kasih Ya. ya. Oke. Tapi itu semua ayatnya ada. Terus nanti deklarasi saya yang satu lagi itu ada dari 1 Korintus 3:16 yang saya gabung dengan 1 Yohanes 4 ayat 4 yang saya gabung lagi dengan ayat-ayat itu terus sampai selesai. Terus kalau tentang ketakutan gitu saya juga punya. Untuk kesembuhan juga ada. Untuk apa? Perlindungan. Saya ada dari Mazmur 91 ada, dari Mazmur 121 ada, dari Yohanes 8:12 yang saya kesambung dengan Yesaya 60 ada. Nah itu Ya. nanti ada beberapa yang saya ini kirimin. Ya. Ningrum nagihnya ke nagih. Ya, akhirnya ke Ervin biasa. Aku punya ini kok. Sebentar voice yang sudah saya rekam di ini juga ada. Nanti Ningrum minta ke Mbak Win boleh. Ya, yeah. Oke. Oke. Yes, siap. Ya. Ya, tunggu. Lanjut. Eh, Bu, rata-rata pendeta selalu bersaksi tentang keberhasilannya di dalam pelayanan. Tapi jarang pendeta yang cerita tentang kegagalan dan kesalahan yang pernah mereka lakukan. Nah, Terus? halo Bu. Ya, terus? Nah, Bu Elis pernah nggak ada kesalahan atau kegagalan dalam mengikut Tuhan? Biar kita bisa belajar. Oh ya banyak dong. Lu ya banyak dong. Sekarang gini, maaf kalau pendeta ini pas kesaksian. Karena Mm-mm, kan dikasih tema ini. mm-mm, Pembicara ini kisah saya. Kalau dikasih kebebasan untuk ngomong ya kita bisa. Tapi kadang itu dari gereja yang undang kita tuh udah ngasih tema. Iya, Dan pastinya kita akan berbicara tentang sesuai dengan tema. Dan iya, kesaksian yang kita ceritakan pasti sesuai dengan tema. betul. Ya kan? Kalau Iya, memang ini kemenangan. Oh, misalnya kemerdekaan terus apa? Ya pastinya kita akan cerita yang baik-baik kan. Tapi kalau bilang gini, bagaimana? Nah, dikasih tema ini dalam kegagalan bisa move on, bisa bangkit. Oh, kita akan cerita. Kesalahan kita banyak. Saya kalau pas sharing sama teman-teman, makanya saya tuh lebih senang sebetulnya. Buat saya pribadi, saya lebih senang talk show begini, tanya jawab, mm-mm, dibandingin saya yang disuruh khotbah. Karena kalau talk show gini nih ya, misalnya ya tanya jawab ya, enak gitu loh. Ngerti pikiran Anda, apa yang Anda perlukan, dan kita bisa menjawab sesuai dengan kebutuhan, gitu kan? iya, Misalnya pengiringan saya ikut Yesus pernah. mm-mm, Saya dulu mau jual roti, pengen sugih, ternyata sugih semut. Rumahku dikerumunin semut semua. Nah itu kan belajar bahwa ketika kita melihat orang lain berhasil, terus kita mau ikut-ikutan melakukan seperti orang lakukan, nggak bisa. mm-mm, iya, Itu pernah gitu loh, mm-mm, gagal. Terus pernah nggak gagal dalam kehidupan sehari-hari? Lebih banyak. mm-mm, Saya ini dulungan tukang bantah. Kalau mamiku ngomong satu kata, aku bantah dia dengan 100 kata. Akhirnya kan terbiasa dengan ngomong dengan siapapun. Terus seketika menikah pun punya kebiasaan yang terbawa dari kecil.
Nah itu latihannya sampai bisa diem, nggak komentar sama sekali. Caranya gimana? Ya belajar. Pernah nggak gagal? Pernah. Contoh aja yang barusan terjadi. Misalnya, teman-teman saya lagi cerita dan menanyakan, flexing itu apa? ChatGPT itu apa? AI itu apa? Nah, karena saya ngerti, saya nih ngomong. Kalau nggak salah aku nih pernah cerita loh ini. Iya. Saya ngomong, saya jelasin flexing ini gini loh, metaverse tuh gini loh. ChatGPT itu begini loh, penggunanya, aplikasinya begini, begini, begini. Nah, teman-teman saya tuh ngelihat saya jelasin gitu, dia kaget kan. Ada yang nanya, kamu kok tahu? Kamu kok bisa ngomong gini? Kamu kok tahu siapa yang ngomong sama kamu? Perkataan itu kan membuat saya tersentuh kesombongan saya. Lagi jujur kan? Katanya minta jujur. Ya, saya akan ngomong, saya gini, loh kalian jangan salah loh, yang buta tuh mataku loh. Tapi otakku nggak bebal loh, aku ya belajar toh ya. Gitu kan? Ketika gitu di dalam hati ada suara gini, sombong. Anda tahu kenapa Roh Kudus tegur saya sombong? Karena saya bela diri. Saya nggak mau direndahkan. Saya nggak mau dianggap aku kurang ngerti opo-opo. Ya kan? Iya. Sudah ditegur kamu sombong. Saya malah ngomong gini, aku nggak sombong loh ya. Lo saya ditegur Roh Kudus, kamu sombong, tapi jawabnya aku nggak sombong loh ya. Aku nih belajar, ikut Zoom, belajar, bayar 500.000, 600.000, bayar 300.000 untuk ngikuti pelajaran-pelajaran begini. Itu kan? Terus ada teman saya lewat di depan, saya bilang gini, sombong. Kaget saya. Saya langsung bilang gini, ampuni aku Tuhan. Ya, ya, ya. Aku sombong. Saya bilang, aku sombong. Kenapa? Anda tahu kesombongan saya di mana? Saya kepingin teman-teman saya pamer bahwa saya ini belajar lu. Saya ini ikut seminar lu. Saya ini ikut nganu lo ya, Zoom lo ya, dengan bayar uang segitu. Hanya untuk apa? Membuat teman-teman saya percaya sama saya. Bahwa apa yang saya katakan itu Anda perlu dengar. Ini kesombongan di hadapan Tuhan. Semestinya kan kamu mau dengar saya ya puji Tuhan, nggak dengar sama saya kan ya nggak apa-apa toh, terserah kalian toh. Itu kan. Saya kan nggak perlu pamer sama Anda bahwa saya ini belajar, saya ngikuti seminar-seminar. Nggak boleh begitu, itu kesombongan terselubung. Itu kesombongan terselubung. Nah, hal gini kecil-kecil nih seringkali terjadi. Seringkali terjadi. Saya lagi salaman sama orang, tiba-tiba diginiin. Bapak kurus ya? Dokter kurus ya? Dokternya jawab, iya Bu Elizabeth kok tahu saya kurus. Terus saya sambung gini, diseksa istrimu ya Pak? Roh Kudus tegur saya, kamu tuh kenapa sih kalau nggak nyakitin hati orang? Kenapa? Karena ternyata ada istrinya di sampingnya. Atau Bu Elizabeth, berarti istrinya tersinggung nggak? Tersinggung. Saya bilang gitu sama Tuhan, aku nggak nyinggung kok Tuhan, aku guyonan. Tuhan langsung tahu. Apa? Kamu guyon? Bukannya kamu memang nggak suka sama istri dokter ini? Karena istri dokter ini kalau kamu nggak ngomongin ngeyel terus, ngeyelan. Nah, kita tuh nggak bisa bohong sama orang lain. Sama orang lain kita bisa bohong. Tapi sama Roh Kudus itu kita nggak bisa bohong. Karena dia yang menjaga jiwa kita, dia yang menyelidiki hati kita, dia yang akan membalas setimpal dengan tingkah langkah dan perbuatan kita.
Ya. Makanya kalau mau belajar itu belajarnya takut sama Tuhan. Jangan takut sama manusia. Ya. Itu kegagalannya banyak. Ya. Pernah nggak gagal di dalam urusan yang pernah gitu loh. Tapi kasih topik. Nah nanti kalau topiknya cocok dengan kegagalan saya akan cerita semua. Loh iya dong. Iya betul. Karena waktunya loh. Kecuali Mm. Anda kumpul sama saya ini berhari-hari, Anda mau tanya apapun. Nah oke, saya kan cerita apapun. Tapi karena kayak di Sabra Menja jamnya cuma 1,5 jam. Diantri orang banyak. Kalau khotbah di gereja, boro dikasih 45 menit, kadang cuma dikasih 15 menit, kadang cuma dikasih waktu 35 30. menit. Serius, 30 Ya. menit loh. Oh Mm-mm. itu enggak, oh ya sejujur-jujurnya ya kurang-kurang banget gitu. Apalagi dengan perjalanan kita sampai ke Madiun, sampai ke Surabaya, ke Jakarta, sampai di sana dikasih waktu bicara cuma 30 menit, mendingan gak usah mangkat. Mendingan ini ya, kalau di situ iya, ketemunya sama Bu Elis bentuknya Sabramenja gitu, 1,5 jam. Iya. Iya, Kalau betul. tak berjam mau 2 jam juga oke. Itu Au. enggak, maksudnya bukan di sini nanti yang lain marah loh. Enggak maksudnya kalau tanya jawab gini sama saya bisa berjam-jam dan saya sangat menikmati. Betul. Senang. Seru karena kan kayak konseling ya. Ini konseling secara global begini nih gitu kan. Lanjut ya. Jelas kan banyak sebetulnya kegagalan gitu. Bukan karena nggak mau cerita, tapi tema topiknya sesuai dengan apa yang harus dibagikan nggak gitu loh. Lanjut. Bu, ada pendeta yang mengajar untuk jangan berdoa minta berkat, tapi berdoa supaya kita jadi berkat. Kalau kita jadi berkat, otomatis hidup kita pasti diberkati karena pipa saluran akan selalu basah. Apakah betul seperti itu, Bu? Amin. Percaya yes. Oke. Kenapa kita minta? Orang Bapak kita udah tahu menyediakan segala keperluan kita. Ya, Ya kan? ya, Nah, tapi kalau motivasi hati kita diberkati supaya kita bisa jadi berkat, pasti yuk kita sebelum kita memberikan kita harus diberkati dulu. betul. Seperti air itu loh, belum masuk ke bak kan mesti lewat kita. Ya, Asal kita jadi salurannya bagus pasti. ya, ya. Lanjut. Em, Bu Elis di rumah kan anaknya banyak. Cara ngasih perhatian ke anak-anak yang segitu banyak bagaimana, Bu? Anak saya cuma 2 aja pusing ngaturnya. Kalau malam saya duduk makan bareng sama mereka. Mm-mm, Karena kalau pagi mereka semua pada sekolah, pada kuliah, bla bla bla. mm-mm, Nah, begitu pulang dari sekolah ngobrol sama anak-anak. Nanti anak-anak pulang cerita apa. Tapi kalau saya masih ada lagi tamu ya mereka enggak. Nanti begitu uh, selesai tamunya, kalau udah malam ya mereka nungguin saya sambil mandi. Sambil mandi ngobrol yang cewek-cewek gitu loh. Tapi kalau yang cowok-cowok ya saya pasti ngasih waktu karena mereka ngomong mami bisa nggak kita ngomong. Oke, saya mm-mm, habis mandi apa ngobrol. mm-mm. Em, Punya waktu untuk ngobrol gitu ya. Anak-anak sebetulnya cuma butuh waktu untuk didengar gitu kan. Dan gini, kalau Mm-mm, ngobrol sama anak-anak mm-mm. jangan selalu menyalahkan. Ya, Dengerin dulu. ya, Dia nggak takut untuk ngobrol sama kita. ya betul. Dengarkan dulu apa yang mau dia omongin gitu ya. Em, Kadang mungkin buat kita itu nggak penting buat orang tua, tapi buat anak-anak itu bisa jadi itu menjadi sangat penting. Gitu ya. Jadi sediakan telinga untuk mendengar apa yang ingin mereka ceritakan gitu kan. Kadang-kadang buat kita apa sih ini yang diceritain, tapi memang buat mereka tuh sangat penting gitu ya. Lanjut. Beberapa minggu ini, Bu, terjadi peristiwa aneh di rumah saya. Pagi-pagi saya bangun tidur di depan rumah ada sampah potongan-potongan pakaian di depan rumah saya.
Tadi malam saya pulang dari pergi, di depan rumah ada batu-batu banyak di depan rumah saya. Itu sebetulnya orang mau niat kirim guna-guna atau apa ya, Bu? Masa rumah saya seperti dijadikan tempat sampah umum? Nggak apa-apa, puji Tuhan. Bersihin aja. Positif aja, berpikir positif aja. Dikasih sampah, masih dikasihnya sampah percaan kain, Mm-mm. singkirin aja. Kita dibuat telap, malah no dikirimi kain. Gue buat ngepel aja, dijahit-jahit, dikirimin pel, buat ngepel-ngepel eh, apa namanya jubin depan, halaman. Oh dikasih sampah, puji Tuhan, sapu nanti kan dia bosan sendiri. Ya, disapu aja, Itu kan, dibersihkan. ya, nggak apa-apa, nggak usah takut. Orang mikirnya guna-guna atau apa gitu ya. Udahlah dibersihin aja kan nggak ada ininya. Iya, dibersihin, disapu sambil berdoa dalam nama Yesus, Ya. disapu, disingkirin, semua doa mantranya dipatahkan. Udah gitu malah kebenaran. Tahu toh, oh ini ada yang sirik sama kita, udah nggak masalah. Tapi kita pikir dengan positif aja dan diresponi dengan positif. Ya, lanjut ya. Udah di bukan diabaikan tapi ya dibersihkan. Tapi kita berdoa buat perlindungan Tuhan gitu ya. Tuhan kan melindungi. Nanti satu kali kan ada orang yang datang dan Iya. ngaku sendiri. Kamu dulu tak gini ke, ternyata kok enggak Nggak. nggak nganu ya, Mm-mm. nggak terjadi gitu. Ada loh, ada orang yang terus akhirnya berani ngakoni gitu loh. Kadang berani mengakui atau kayak keceplosan gitu loh. Ya nggak Iya, sih. Lagi cerita-cerita tiba-tiba coba, oh lawang kamu aja tak kasih kayak gini kamu nggak mempan gitu. Itu sering kali kejadiannya seperti itu sih, keceplosan dia ngomong sendiri. Tapi kalau buat kita bukan masalah keceplosan, memang memang saatnya Tuhan singkapkan semua gitu kan. betul. Lanjut. Bu mau tanya, lagu Di Saat Ku Tak Berdaya, Kuasamu Yang Sempurna, Ketika Ku Percaya Mujizat Itu Nyata. Itu kalau Bu Elis yang nyanyiin liriknya ada yang diubah nggak Bu? Enggak, Itu depannya gimana enggak. sih? Di saatku Ya, tak tak berdaya, berdaya, kuasamu yang kuasa sempurna. sempurna, Ketika ku, nana, nana, ketika ku nana, percaya, mujizat itu nyata, itu nyata, bukan bukan karena kekuatan kekuatan, namun rohmu yang Tuhan, Tuhan. ya Tuhan. Ya, Ya, ya itu dah. itu benar kan? Bukan karena kekuatan kita. Mujizat. Nyata. Ya itu deklarasi iman. Memang ya di saat aku lemah, kekuatanmu menjadi nyata. Tuhan ada firman-Nya. Itu justru kita sedang mengakui ketidakberdayaan kita. Eh, nah itu boleh. Karena ada sambungannya kan terus memuliakan Tuhan. Di saat aku nggak berdaya, kuasamu bekerja. Ya, betul. Bukan karena Bukan karena kekuatan, kuat, tapi tapi karena rohmu roh. Tuhan yang ada Ya. dalam diriku. Nah, yang perlu yang saya rubah itu ketika nyanyi ini hidup ini adalah kesempatan itu kan. Mm-mm. Terus di refrennya begini. Bila saatnya nanti ku Put- tak berdaya lagi, saya nggak mau nyanyi itu. Tak berdaya lagi pantui, stroke. Ya. Mau. Saya pasti ganti. Bila saatnya nanti ku telah pulang ke surga, hidup ini sudah jadi berkat. Nah itu dia. Ya. Em, tak berdaya itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita masih hidup. Ya kalau nggak berdaya lagi udah mati aja udah. Pengennya kita kan sehat sampai Tuhan panggil pulang sampai titik akhir kita masih jadi berkat gitu kan. Kita masih lakukan sesuatu buat Tuhan gitu ya. Pengennya. Makanya yang penting Mm-mm. ketika hidup ini kita udah jadi berkat. Ya,
masih sehat, masih kuat itu udah jadi berkat itu bagus. Ya, betul. Jangan nanti tak berdaya lagi. Mm-mm. Yap, lanjut. Bu Firman berkata, aku datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan yang dimaksud itu kelimpahan apa, Bu? Coba ayatnya dibaca. Itu di mana sih, Aku Bu? datang untuk memberi hidup, titik koma, Sebentar. Aku datang itu ayatnya nggak menyebutkan ayat. 10. Apa, Bu? Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10. Ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku Oh iya. datang untuk memberi hidup, memberimu hidup. Aku datang Yohanes 10 ayat 10 itu yang pertama kan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan Nah, mempunyainya dalam segala hidup dalam segala kelimpahan. kelimpahan. Jadi hidup kelima enggak, mempunyai hidup dulu. Kita punya hidup dulu. Nah, kemudian koma, hidup dalam segala kelimpahan. Ya. Yang penting Anda dan saya punya hidup dulu. Hmm. Kalau yang dibilang hidup itu tadi pasti inovatif, limpah. Hmm. Pasti ada ide-ide baru, nggak kekurangan. Ya. Nah, kalau sudah ketemukan hidup ini dulu, maka pasti ketemukan kelimpahannya. Hmm. Ya. Karena konsepnya kan seperti air Hmm. yang mengalir. Ya. Limpah itu pas perlu, pas ada, pas butuh, pas tersedia. Mungkin ketika hidup yang dibilang limpah itu kan ya terus ngalir terus. Ya. Maka kelimpahan itu kalau menurut saya bukan aset, bukan bicara aset. Ya. Bukan bicara aset yang besar, tapi pas kita perlu. Itu pas tersedia dan tercukupkan semua kebutuhan kita. Ya. Saya pernah nggak punya uang gitu ya. Hmm. Tapi dengan saya nggak punya uang itu saya masih tetap bisa pergi kemana-mana. Hmm. Ya. Kemarin saya sampaikan bahwa ketika saya ke Singapura saya nggak punya uang. Saya pergi ke Singapura nggak bawa duit Singapura dolar. Hmm. Tapi selama di Singapura saya nggak pernah kekurangan. Hmm. Nggak pakai duit loh. Ya. Tapi apapun yang saya perlukan, semua tersedia. Ya. Sampai saya pulang lagi ke Semarang. Gitu. Hmm. Pernah lagi pada waktu saya mau pergi ke puncak. Mau berangkat, saya cuma bawa uang cuma 25.000 tahun itu. Hmm. Tapi di tengah jalan, saya bisa ketemu orang gitu. Dan ketemu orang itu, dia kasih kode. Dia kasih kode lampu. Lampu, ketap-ketip, ketap-ketip. Siapa itu? Kok dia terus ngasih kode minggir. Hmm. Ternyata ketemu orang. Orang itu turun dari mobil cuma ngasih saya duit loh. Aneh itu. Hmm. Pernah enggak saya ngalamin itu? Pernah. Ya. Ya. Punya hidup dulu gitu ya. Baru kelimpahannya itu Taksi pasti orang 30 seringkali gagal fokusnya yang dipikir kelimpahannya kan, Bu? benar. Iya, iya.
Kemudian jadi gagal fokus yang dipikir, yang diminta kelimpahannya, tapi hidupnya sendiri itu nggak di nggak jadi hal yang utama. Iya, maksudnya itu kita nggak boleh, ya itu tadi nggak boleh gagal fokus. Yang penting hidup dulu. Hmm, Ketika Anda hidup bergairah, ya, ya, ada orang hidup tapi mati loh. ya, Nggak ada gairahnya, nggak ada semangatnya, ya. nggak ada inovasinya sama sekali, monoton hidupnya cuman begitu-begitu gitu. Nah, tapi kalau kita hidup, oh Tuhan juga bergerak caranya luar biasa. Amen. Itu saya berdiri di pinggir jalan nyegat taksi itu ya, Hmm, ada taksi datang. Dan ketika ada taksi datang itu ngangkat saya, ngambil saya di dalam taksi saya udah waduh iki mikirnya mau bayar pakai apa. hmm, Nah, ternyata supir taksinya itu ngelihat dari kaca spion. hmm, Tuh, dia tanya, "Apakah kamu Elizabeth Philip hmm, from Indonesia?" Oh, saya kaget. Oh, supir taksi kok kenal aku. Orang bule lagi. hmm, Kan nggak tahu gitu kan. ya, Oh, ngobrol iya bla 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 sampai di tempat dia nggak mau dibayar. Maka dia kasih kartu namanya dan dia bilang, ayo nanti kalau kamu mau pergi, nih kartu nama saya hubungi, saya akan antar kamu ya pergi keliling tanpa bayar. No, kayak begitu. Ngalami, itu saya ngalami dari kehidupan sehari-hari. ya. Saya pelayanan dari Sydney ke Melbourne, terus ketika saya balik lagi ke Sydney, ternyata saya sudah disiapin itu barang-barang. Hmm, hmm, Aku tahu kamu nggak punya waktu untuk belanja karena kamu tiap hari pelayanan terus. hmm, Ini aku udah belanjain buat kamu bawa oleh-oleh buat anak-anakmu, buat keluarga, buat teman. Saya sampai gini, ih Tuhan ki perkara cilik ya. Itu orang lain kan berpikir saya belanja. hmm, Padahal di Australia saya nggak belanja, saya dibelanjain. Nggak keluar duit, yang keluar duit dia. Itu aneh, tapi nyata. Saya sering hmm, kali ngalami gitu. ya. Ya nggak di Australia, nggak di Amerika, nggak di Singapura. Kadang di Singapura saya nggak punya waktu. Tapi nanti mau pulang itu ya belanjaan udah banyak. Apa-apaan ini? Udah sampai berkardus-kardus. Nih udah tak belanjain semua kebutuhanmu. Wah itu hidup berkelimpahan bener itu. Ya, betul, betul. Dan itu nggak bisa diada-adain, itu Nggak memang bisa. adanya begitu. Anda percaya nggak percaya semir rambut saya itu saya dibeliin orang Makassar. Ya kalau beliin saya semir rambut itu 12 tiup 12 bulan. Bayang. Aku sampai kalau ngelihat itu ya. Makanya suami saya kan suka ngomong gini. Yang Tuhan tuh sayang banget sama kamu ya. Kenapa? Saya bilang itu ya pastilah ya. Lihat itu apa yang kamu perluin dari ujung rambut sampai kaki. Semua disediakan Tuhan. Amen. Ya, Serius loh. Saya tuh pakaian dalam segala tuh aku rata pernah toko. ya, Ada aja yang beliin gitu loh. Saya tuh sampai ngelihat, wih itu hidup berkelimpahan luar biasa loh. ya. Tapi yang utama jangan dilihat kelimpahannya dulu. Kembali lagi Ih, baik ya. Utamakan hidup. Tuh. Jangan gagal fokus. Oke, lanjut ya. Lanjut. Bu, oke lanjut saya Vero. Bu, saya kalau sudah mulai capek, kadang mulut tanpa sadar bisa ngomel atau mengeluarkan kata-kata yang nggak pas. Itu refleks tanpa sadar. Cara melatihnya gimana ya, Bu? Kalau pas badan masih seger sih bisa diatur itu mulut. Tapi kalau sudah capek badannya atau lagi nggak enak badan, mulut sering bicara kemana-mana. Apa itu maksudnya? Cara melatih biar nggak ngomel. Kalau udah mulai capek, kadang tanpa sadar bisa ngomel.
Tapi kalau badan masih seger masih bisa Ningrum, diatur. Iya, suaramu Bu. hilang. Oh, bentar, bentar. Sudah belum? Nah, Ya, suaranya. Ya, udah belum, Bu? udah. Oke, ini kita bacain lagi ya. Bu, saya kalau sudah mulai capek, kadang mulut tanpa sadar bisa ngomel atau mengeluarkan kata-kata yang nggak pas. Dan itu refleks tanpa sadar. Cara melatihnya bagaimana, Bu? Kalau pas badan masih Halo, seger, Ningrum. kenapa? Ningrum. Iya, Bu. Ibu nggak dengar suara Ningrum Udah. lagi. Halo? Sebentar, sebentar. Ya, In, ya, udah belum? udah. Ya. Oke, diulangin ya. Kalau kecapean, Mm-mm. Mulutnya tanpa sadar ngomel, ngeluarin kata-kata yang nggak pas. Kalau badannya masih seger, bisa diatur itu mulutnya. Tapi kalau nggak, kalau udah capek, udah nggak enak badan, langsung ngomongnya kemana-mana katanya. Cara melatihnya gimana? melatihnya. Mm-mm. Ya, itu pasti sadar lah mulutnya ngomong ngomong tuh bukan nggak sadar. Kalau nggak sadar tuh kan pingsan atau mabuk. Loh, dia bisa cerita berarti sebetulnya dia sadar bahwa dia saat nggak enak badan itu bisa ngomel. Artinya sebetulnya sadar bahwa dia ngomel. Udah kenapa? Ya kan? Iya nih, Rum. Iya, Iya. berarti sebetulnya kan sadar bahwa dia lagi ngomel gitu ya. Walaupun badannya nggak enak, dia lagi ngomong-ngomong kemana-mana. Nih, Rum. Sadar. Iya, Bu. Sebentar, sebentar nih. Halo. Yes. Nah, sudah kan? Udah. Nah, cara melatihnya gimana? Tahan. Nah, tahannya cara melatih gimana tetap sadar. Iya. Tetap sadar. Itu hanya sekedar alasan. Kalau capek gitu kan, dia Mm-mm. nggak bisa ngontrol, Mulut. tidak bisa ngontrol emosinya atau sebetulnya Mm-mm. Betul, betul. kontrol tuh emosinya. Nah, latihannya yaitu tadi terus baca, renungkan, perkatakan firman. Iya, Pasti bisa. masih bisa. Em, Kalau saya gitu ya, saya juga dulu punya kecenderungan itu gitu ya. Ketika kita udah mulai kesel, kalau kita punya tadi ya, kalau kita terbiasa untuk berhubungan erat gitu ya, baca, renungkan, perkatakan, lakukan firman Tuhan, Roh Kudus itu akan selalu punya kayak apa sih warning sign gitu loh. Warning sign gitu loh. Jadi kalau udah mulai mulut ini mau nggak terkontrol, Roh Kudus bilang diam gitu ya. Udah jelas banget itu ngomong diam. Oke, berarti ini kalau saya ngomong sesuatu, ini pasti ngomel ujungnya. Nah, itu belajar untuk peka dengan hal seperti itu. Betul, Eh, itu latihan di situ pengendalian diri karena Roh Kudus itu nanti yang mengingatkan kita. Iya, betul. Jadi saya sendiri sadar kalau misalnya situasi begini, saya ini bakalan ngomel nih, gitu ya, bakalan merepet, gak jelas gitu. Jujur saya orang yang paling suka ngomel, gitu ya. Dan proses belajar untuk menghentikan itu memang gak gampang, tapi ya itu kalau kita ngandelin diri kita sendiri nggak bisa bersandar kepada kekuatannya Tuhan, Roh Kudus Iya, ingetin gitu ya. tapi Jadi, kalau mm-mm, hati kita ini penuh dengan firman, ya, pikiran kita penuh dengan firman, yes, mau ditekan kayak apa dengan tekanan capek, kesel atau yes, iya, keluar itu ya mutiara, betul. Jadi firman. ketika saya merasakan perbedaannya begitu, ketika sudah ini biasanya kalau kondisi gini saya bakal ngomel nih. Bisa itu jadi diem gitu ya. Bisa diem terus saya mikir saya mau ngomong jawab apa ya. Tapi bener-bener diem yang nggak ngejawab apapun gitu sampai kemudian akhirnya setelah itu baru keluar sesuatu hal yang kita bisa omongin gitu dan ya itu latihannya ya baca, renungkan, perkatakan, lakukan firman Tuhan, terus minta Roh Kudus untuk terus gitu ya mengalirkan yang baik gitu di dalam hati kita terus menerus. Terus sih latihannya begitu. Karena sebetulnya kita sadar loh kalau kita mau merepet itu
ada. Kalau mungkin awal-awal bisa jadi berhenti dulu deh. Kalau misalnya badannya capek, udah berhenti dulu, diem dulu deh, gitu ya. Biar kita bisa tahu. Oke, lanjut ya. Kalau tadi ini pas badan masih seger sih bisa diatur itu mulut. Artinya kan sebetulnya kita pengen ngomel tapi kita atur gitu, badan masih seger gitu ya. Ini bicara perasaan nih, Rum. Iya Ini betul. tentang perasaannya. Mm-mm. Perasaannya yang bergejolak gitu loh. Iya, Jadi hidupnya nggak pakai iman tapi pakai perasaan, banyak pakai perasaan. iya betul. Kalau perasaan tuh kan mut-mutan. Lagi Mm-mm. moodnya bagus kondisi karena apa namanya? Kondisi baik. Karena baik, sehat, Mm-mm. seger gitu kan. Ya, Ini mood-mutan kalau menurut saya. betul. Moodnya pas bagus dan moodnya pas nggak bagus. Ya. Nah, padahal sebetulnya kalau tadi ya kita belajar, kita menyandarkan dirinya kepada Tuhan itu ya nggak ada mood-moodan, tetap baik aja. Kondisinya nggak baik ya tetap baik aja gitu kan. Perasaan, Iya, karena yang kita pegang iman bukan perasaan. halo. Iya Bu, Ibu masih dengar Ningrum? Halo, bentar ya. Halo, halo Ibu. Kita Ya, lanjut ya. Masih dengar? tadi nggak dengar, Tadi nggak dengar, sekarang dengar. sekarang dengar. Tadi Ah, hilang lagi. oh, aduh, sinyalnya hilang-hilang nih ya. Oke, kita lanjut ya Bu. Tadi udah jelas ya. Perasaan percaya dengan iman bukan perasaan. Itu quotes Hidupnya kalimat. kan jangan pakai perasaan. Ya, kayak iman jangan pakai perasaan. Lanjut, lanjut. Bu, cara untuk selalu hidup berkemenangan itu bagaimana ya? Hidup yang selalu berkemenangan. Ya, Hidupnya ya nempel sama pokok anggur. ya, Kepada Yesus yang selalu berkemenangan. ya. Nempel sama sang pemenang. Karena kan kemenangannya Nanti, bukan dari kita, kemenangannya dari Tuhan. iya. Ya. Nempel sama sumbernya, semacam tadi pokok anggur, tuh ya. Jadi kita berbuahnya dari sumber yang benar itu tadi. Nempel. Caranya nempel. Nah, balik lagi 4M. Membaca, merenungkan, memperkatakan dan melakukan firman Tuhan. Tuh ya. Itu kunci. Lanjut. Bu, orang agama lain yang suka memberi ke orang miskin, ke rumah ibadah, itu tidak pernah berkekurangan, cenderung tambah kaya, padahal dia bukan orang Kristen. Kenapa bisa begitu, Bu? Apa? Halo? Dengar. Oke. Orang agama lain yang suka memberi ke tempat ibadah, ke orang miskin, hidupnya juga tidak berkekurangan, cenderung bertambah kaya, padahal dia bukan orang Kristen. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena bedanya gini, dia amal itu untuk keselamatan. Oh iya. Iya, dia berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Betul ya, Bu? Dia berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Kita berbuat baik karena kita sudah selamat. Oke, hilang lagi kayaknya. Halo, Bu. Ya, Kaget. Ya kan? Jadi dia itu berbuat baik karena pengen selamat. ya. Kalau Beda, kita selamat kan anugerah. betul. Sementara kita berbuat baik karena kita sudah selamat. Iya.
Bedanya di situ. Kalau kita berbuat baik itu karena perintah Tuhan, karena Iya. kita sendiri sudah terima keselamatan dan kebaikan, Mm-mm. makanya kita juga pengen berbuat baik kepada orang lain, Iya, gitu. betul. Jadi Itu karena bukan kita, kehormatan. iya. Jadi kita berbuat baik itu nggak membutuhkan imbalan gitu ya, atau apa sih? Nggak butuh, saya berbuat baik ya saya akan terima yang baik, enggak, karena kita sudah diselamatkan, kita sudah selamat, Tuhan perintahkan untuk kita berbuat baik, ya udah berbuat baik aja, jadi nggak ada imbal baliknya gitu loh. Jadi jangan memandang kalau kita berbuat baik nanti kita dapat sesuatu gitu. Orang sering kali gitu. Oke, sudah ya, sudah, lanjut. ah ini yang tanya, pagi Ningrum, pagi Bu Elis, saya kesiangan nih bangunnya, mau tanya dong. Boleh? Boleh. Boleh. Nggak siang-siang loh, Anda mengirimnya aja masih setengah 9 tadi. Kalau saya setiap kali beli barang, mesti suka nawar harga ke penjualnya. Kira-kira salah nggak ya, Bu? Biar dapat murah. Pelit. Nggak salah, nggak salah, nggak Mm-mm. salah, gitu loh. Tapi kita nawar kalau kita udah tahu harganya, dilihat Iya. dong, kita kan kira-kira tuh tahu tuh pantas. Mm-mm. Pantas apa enggak? Misalnya, kalau Mm-mm. sudah tahu barang murah, ya jangan ditawar lagi. Iya, Nangkep nggak? Misalnya nangkep. nih, saya punya temen ya, Mm-mm. eh ini beli kol satu keranjang itu Mm-mm. cuman 10.000, masih Oh, ditawar lagi. Aku bilang gila. Ini kamu mau ngasih berkat orang atau mau nekan orang? Terus kadang gini, sudah nih dikasih harga murah ya, dia mm. masih minta tambahan. Aku ditambahin tuh pisang satu satu lirang gitu Satu loh, nih. satu sisir. Nah, loh, aku bilang kamu tuh kelewatan loh. Itu sama orang desa, misalnya gitu. Terus kalau sama temen nih ya, misalnya kita nih beli barang berharga, kita kan sudah tahu patokan harga umum tuh berapa, Mm-mm. gitu. Ya. Terus dilihat, kalau memang harganya dia mahal, kalau saya ngelihat begini, alah harganya kacanya cuma 10.000 atau 100.000. Ya. Daripada saya beli sama orang lain, mendingan aku beli sama temanku sendiri. Dia nggak mungkin bohongin saya, misalnya gitu. Ya. Karena saya sudah lebih kenal sama dia, Mm-mm. saya lebih kenal kualitas barangnya dia. Mm-mm. Misalnya terpaut sampai 500.000, saya masih, orang bilang ya sudahlah. Mm-mm. Tapi aku dapat harga lebih, dapat kualitas yang jauh Baik. lebih bagus. Mm-mm. Nah itu Kalau ada orang punya kebiasaan loh. Ada orang yang punya kebiasaan, nah orang yang gatel. oh iya ya, itu habit gitu ya, kebiasaan ya. Kayaknya harus, terus dia gini, kalau dia bisa nawar tuh ya, Heeh. dia bisa senang sekali, puas, dia merasa dia tuh hebat, dia tuh pinter. Oke loh, aku untuk barang murah gitu. Itu pengakuan, itu lawannya Ningrum, dan Ningrum tuh nggak bisa nawar. Jadi kalau kalau belanja itu ya udah gitu aja. Ya, Beneran. Belanja saya ya udah, orangnya bilang berapa ya udahlah gitu. Karena juga nggak ngerti harganya gitu ya. Orang ngomong apa, mau dibilang kemahalan ya sudahlah. Yang penting kita sudah belanja, niatnya emang belanja gitu kan. Tapi memang. apalagi ada orang yang gini, nak saya bisa nawar, nawar tuh, Allah barangmu elek loh ya. Nah, nah, itu ngapusi. Barangmu elek, sing kono luwih apik, wis rega murah gitu. Padahal ngapusi. Itu Kalau trik. kalau saya yang jual ya sudah beli aja di sana gitu kan. Kalau kalau saya yang jual gitu ya. Tapi memang ya kita tahu lah ya batas, keterlaluan atau enggaknya ketika kita menawar gitu ya. Batas wajarnya aja lah gitu ya. Kalau kita tahu memang dia ini ya itu tadi. Hmm, ya itu. Oke. Lanjut, lanjut. Lanjut. Halo Bu. Halo Bu. Ya, Ya, oke. Lanjut ya Bu. yo. Masih ada waktu. Saya kan jualan gitar, Bu. Kan bertemu dengan ribuan orang.
Saya amati setiap saya ketemu orang kok hawanya beda-beda ya Bu. Hawa apa nih? Waktu ada orang datang ke rumah baru di depan saya udah kerasa ini orang pembawaannya adem. Tapi ada orang yang datang dari mukanya udah ndak enak. Kok bisa seperti itu? Kenapa ya Bu? Kadang Ya, yang di dalam saya saya, kayak nah, kayak nolak ketemu orang-orang tertentu. Padahal saya tidak diapa-apakan Bu. Itu sebetulnya apa? enggak apa-apa. Jangan kalau nggak mau ketemu orang itu malah aneh. Saya ini kan ketemu dengan banyak orang. Mm-mm. Orang ini baik sekali sama saya. Tapi saya ngerasa ini, saya nggak pernah bisa dekat sama orang ini. Tapi saya juga nggak terus bersikap jelek sama orang ini. Tapi saya tetap biasa gitu. Itu penguasaan diri kita. Kita yang harus melatih diri Mm-mm. kita, ya. Mm-mm. Kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau oh nih sama orang ini cocok, oh bisa ramah sekali, bisa tertawa, bisa happy, bisa ceria sekali. Tapi kalau pas ketemu sama orang yang dia nggak suka langsung beleret kayak tikus disiram lengoh. Itu orang itu hidupnya pakai perasaan. Dia dimainin Mm-mm. perasaan. Ya. Dan itu rugi loh, karena orang yang kadang cembetut itu ya mukanya nyebelin ya. Mm-mm. Belum tentu loh nggak bawa berkat buat kita loh. Oh kadang-kadang orang begitu, kalau kita bisa melayani dengan baik, kita Ya. justru dapat berkat tok ningrum. Ya, betul, betul, betul. Em, Apalagi Anda kan seorang penjual gitu ya, yang harus ketemu dengan banyak orang. Ya udah gitu. Siapa tahu Apa di Mm-mm. itu karunia membedakan roh, Mm-mm. supaya nanti Anda menservis orangnya ini bagaimana. Kalau Ya, saya ngadem, Anda bisa biasa-biasa. Tapi kalau sama orang yang muka ewes enak, Mm-mm. kan Anda yang harus merubah orang yang muka Ya, enggak enak itu jadi enak mbak Anda. betul, Nanti betul. ketika orang itu ngeliatin, weh ini orang kok baik ya, Ya. nek melayani bagus ya, gitu Mm-mm. kan? Mm-mm. Anda kan nggak tahu nih orang ini cembetut, muka era enak karena kayak nesu mbek bojone, kayak nesu anake, kayak jengkel mbek tukang bensin. Kan Ya, kita nggak tahu gitu kan. ya, betul, betul. Ya kita aja yang kalau menurut saya, Mm-mm. Anda yang harus belajar mengendalikan diri. Wah, Mm-mm. saya nih hampir tiap hari ketemu orang yang mukanya beli aku. Sejujur kata yang kepengen delok ke denwe wegah me ngomong denwe wegah. Wis delok ke rupane prengat-prengut kayak gitu ya. Mm-mm. Tapi ya udahlah, itu belajar. Ya, Ternyata orang ini ternyata baik. ya, Mas saya tuh sayang banget. iya. Karena Jadi, apa? Karena mm. teman-teman yang lain gak ada yang mau kumpul sama dia, kok saya yang mau kumpul sama dia. Iya, tapi memang jangan terpengaruh oleh, jangan terbawa perasaan. Sikapnya kita, ininya kita juga harus tetap baik, tetap bisa bisa. Siapa tahu malah justru dari pelayanan kita, dari apa yang tadi seperti disampaikan Bu Elis, orang ini justru nanti akan berubah gitu ya, menjadi lebih baik lagi, wajahnya lebih ada sukacitanya gitu, lebih enak untuk dilihat orang. Oke, em, lanjut ya. Jelas ya, semoga ya jawabannya. Kadang-kadang memang Pak itu tadi betul karunia membedakan roh, tapi kitanya jangan terbawa dengan perasaan. Terus jadi kayak yang males ah kalau sama sama orang itu gitu. Jujur saya sering Terus begitu. kita pasang pagar buat dia Nah, rugi, rugi, kasih iya, tahu. betul, betul. Rugi. Saya setelah ngalami hidup berapa puluh tahun ini jalan sama Tuhan ya, Mm-mm. rugi. Karena orang yang cembetut mukanya tiada senyum itu belum tentu jahat loh. Iya, betul. Tadi perasaan itu cenderung menipu gitu kan. Seringkali menipu. Ya, perasaan itu menipu banget kok. Menipu banget. Oke, lanjut ya. Oke, Ya. pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Saya punya kenalan dekat, dua teman keluarga. Teman yang pertama sudah berumah tangga. Mereka aktif pelayanan gereja. Suatu ketika si suami sakit kritis dan keluarga sudah ikhlas. Mereka berdoa mujizat terjadi. Suaminya sembuh, sadar. Suaminya malah bisa punya penglihatan seperti karunia bisa melihat dunia lain, setan, kuasa gelap seperti itu. Dan saat ini dipakai untuk pelayanan mendoakan yang bermasalah.
Lalu teman yang kedua, cewek masih 19 tahun. Nggak aktif ke gereja, suka main game online, malas beraktivitas, semau gue kalau tidur suka tengah malam atau fajar bangun siang. Rumahnya sering didoakan pendeta karena banyak dunia lain atau setan, pernah kemasukan atau kerasukan. Suatu ketika tiba-tiba anak itu alami kejang-kejang dan dibawa ke rumah sakit, katanya kritis. Terus didoakan sembuh. 1 bulan kemudian dia berubah bisa punya penglihatan dunia lain dan aktivitasnya. Bisa menerawang orang lain, main ilmu gelap, apa yang dipakai orang lain, penyakit karena santet dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah teman saya yang pertama itu benar-benar dapat karunia dari Tuhan? Dan teman kedua saya bisa punya penglihatan seperti itu, apakah juga dari Tuhan atau apa ya? Karena kehidupan dan aktivitas teman saya yang pertama dan kedua sangat bertolak belakang. Terus ciri-ciri karunia dari Tuhan itu seperti apa ya Bu Elis cara membedakannya? Terima kasih. Karunia itu yang asli pasti punya Tuhan. Hmm. Cuman bisa dicuri sama setan. Oh. Bisa yang memanfaatkan, tapi karunianya itu punya Tuhan. Mm-mm. Ya. Ciri khas karunia dari Tuhan itu sebetulnya, kalau benar karunia ini ada di jalurnya Tuhan. Dia Mm. akan membangun. Mm. Dia punya karunia bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menakutin orang, tapi untuk membangun jemaat. Tapi kalau setan itu selalu nakut-nakutin. Kamu dindel ke kuntilanak lo. Kamu dindel ke mak lampir lo. Kamu diikuti vampir. Semua orang yang datang ke orang ini dibilang, semua hampir 95% dibilang kamu diikutin vampir, kamu diikutin kuntilanak, kamu diikutin bla 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 setan semua. Ya. Tapi kalau itu betul dari Tuhan, Tuhan kasih dia karunia, oh kamu diikutin setan. Doain dalam nama Yesus. Nih dah lepas, kamu nggak usah takut lagi. Bukan Ya. nakut-nakutin. Ya. Ya, bedanya itu karunia dari Tuhan atau enggak? Kalau yang dari Tuhan membangun. Mm. Untuk membangun karunia diberikan untuk membangun jemaat. Ya. Jadi diberikan karunia itu untuk membangun jemaat. Tujuannya itu. Jadi pasti akan membangun sifatnya, bukan menakut-nakuti. Kalau menakut-nakuti itu bisa dicuri tadi ya. Oke. Enggak, itu bisa dicuri sama setan. Hmm, Damai sejahteranya. ya misalnya Ya. curi sama setan. Oke, lanjut. eh Bu Elis mau tanya, ada gereja tertentu yang tidak boleh berbahasa roh. Itu kenapa? 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 Ada gereja-gereja tertentu yang tidak boleh berbahasa roh. Itu kenapa? Kenapa? Karena begini. Ada banyak orang yang berbahasa roh tapi tidak menghasilkan buah. Hmm. Jadi kehidupan orang-orang yang berbahasa roh itu tidak mengeluarkan buah roh, Hmm. tapi justru jadi batu sandungan. Ya. Itu yang membuat mereka alergi terhadap orang-orang yang berbahasa roh. Tapi apakah pendetanya ini tidak mengandalkan Roh Kudus? Sangat mengandalkan Roh Kudus. Tapi dari pendeta yang alirannya seperti ini, dia menekankan, kamu boleh berbahasa roh itu di dalam kamar, di rumahmu sendiri. Hmm. Boleh itu karena bahasa rohnya dipakai untuk membangun dirinya sendiri, membangun imannya sendiri, Hmm. membangun diri di atas iman yang paling sejati. Itu dengan berbahasa roh. Ya. Terus yang kedua, kenapa di gereja berbahasa roh ini di gereja tertentu tidak boleh? Karena mereka selalu menganggap bahwa kalau ada orang berbahasa roh, Hmm. itu harus ada yang menerjemahkan. Hmm. Kalau Ya. nggak ada yang menerjemahkan, ngapain? Hmm. Buat orang yang nggak ngalami kepenuhan Roh Kudus jadi kayak orang syak gitu loh, kayak orang ini apaan sih Ya. gitu. Ini aliran apa sih gitu. Padahal bahasa roh itu nggak semua. Karunia bahasa roh itu ada dua.
karunia berbahasa roh, dan karunia berbahasa roh yang mengandung nubuatan, berarti itu bisa diterjemahkan. Ada penterjemahnya. Ya. Ya. Jadi ini ada semua di 1 Korintus 14 semua tertulis gitu loh. Ya, 1 Korintus 14 ya. Tinggal buka di Ya, situ. belajar. Panjang Belajar. soalnya. Ya. Itu bisa satu sesi khotbah. Iya. Satu sesi khotbah yang 45 menit, bukan 15 menit ya, Bu. Oke, ya. Ya, buat Anda Good Sally yang mungkin tadi ada yang kelewat atau baru didengar di belakang, silakan Anda bisa buka di webnya Good News, kok webnya Good News, YouTube ya, atau di Facebooknya Good News yang ini kita live. Jadi Anda bisa lihat lagi siarannya dari awal seperti apa. 10.28 Ibu, terakhir. Ya, sudah juga berakhir. Karena janjiannya kita kemarin hari ini on time, ya kan Ci Ervin? Ya. Ini kita akhir 2025 loh, 2026. Oke, bersama dengan Tuhan lah ya. Amin. Harus dong. Harus dong. Ada banyak yang tanya, pesan buat 2026? Libatkan Tuhan di dalam segala keputusanmu. 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. Perhatikan, baca nih Rom. Saya yang garisin aja. Kamu yang baca. 1 Samuel 23 dari ayat yang pertama. Ya, oke. 1 Samuel 23. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku Perhatikan, garis bawahi. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku? akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu Ya, dan Daud kepada selamatkanlah. Tuhan. Dan ini jawab Tuhan. Ini ada komunikasi. Ya, Daud bertanya, Tuhan menjawab. Oke, ya. lanjut. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah pergilah ke Kehila sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ini Kemudian, komunikasi. Ini hubungan antara kita dengan Allah tahun 2026 itu sangat dibutuhkan. Orang bisa komentar, masa sih tempatnya begini, mana kita bisa ngalahin dia. Bla 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 komentarnya. Tapi Daud lebih percaya kepada perkataan Tuhan daripada dia mendengar apa yang orang sekeliling katakan. Lanjut. kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalonya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk di Kehila. Terus. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akankah diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini?
Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya, mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Yes. Jadi tahun 2026 Tuhan mau Anda dan saya komunikasi, menjalin hubungan relation. Menjalin hubungan. Libatkan Tuhan di dalam segala tindakan kita, perbuatan kita. Jangan bersandar dengan kata orang dan jangan bersandar kepada pengalaman. Oh, kali ini menang. Oh, besok pasti aku menang. Belum tentu. Oh, kali ini kita diluputkan dari musuh. Belum tentu. Lain kali kita dilepaskan dari musuh. Jadi karena keadaan yang tidak menentu, jadi kita yang harus selalu bertanya kepada Tuhan. Apa dan bagaimana yang harus kita lakukan? Maka ketika Anda dan saya lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada orang di sekelilingmu, selamatlah kita. Amin. Dan kita selalu demi kemenangan demi kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Selamat Natal 2025 Ya. dan selamat memasuki tahun baru 2026 bersama dengan Tuhan Yesus. Amen. Masuk keluar kita akan diberkati Tuhan. Kita keluar dari tahun 2025 dengan berkat Tuhan dan memasuki tahun 2026 bersama dengan berkat Tuhan yang baru, yang menyegarkan dan menggairahkan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Berkati dan ketemu minggu depan. Tahun depan. Oh iya, tahun depan. Ketemu tahun depan. Angka belakangnya udah ganti, bulannya udah ganti. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Ketemu tahun depan Tuhan ya. berkati. Tuhan berkati. Iya. Dan terima kasih buat Anda, Good News Family, yang sudah bergabung bersama dengan kita di kesempatan pagi hari ini. Berharap apa yang dihadirkan jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Selamat menikmati akhir tahunnya bersama dengan keluarga. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru bersama.